Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayanra Ilmanafi Muklisa dengan NIM C1C024090. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni pertama, PPH yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Dan yang kedua, PPH yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPH itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum PPH. Dasar hukum PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. UU ini mengalami 4 kali perubahan, yakni pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1961 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, orang pribadi. Kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD, persekutuan, yayasan, dan lain-lain. Yang keempat, badan usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pertama, subjek pajak dalam negeri adalah A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. B. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Seperti 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. C. Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 2. Subjek pajak luar negeri adalah A. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia apabila tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. B. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT. Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan dapat penghargaan. Lalu yang ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 6. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 9. Surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis PPh. Yang pertama ada PPh pasal 21, yaitu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan bayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, PPh pasal 22, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. PPh pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Yang keempat ada PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final, serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. PPh final PP 23 tahun 2018. PPh final ini berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu yang keenam, PPh pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang ditetapkan dalam UU PPh. PPh pasal 19. Jenis PPh pasal 19 ini dikenakan pada wajib pajak badan, dalam negeri, dan BUT, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang kedelapan, PPh pasal 24, yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan. Yang kesembilan, PPh pasal 25, yaitu pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. 10. PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. 11. PPh pasal 29, yaitu pajak penghasilan atau PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh, jenis PPh pasal 21, PPh 22, jenis PPh 23, PPh 24, dan PPh pasal 25. Lalu 12, PPh pasal 21/26, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.